Rizky gimana ya? Sudah menemukan cinta yang baru kah? Asik. Ngomongin soal cinta mah, ya alhamdulillah kalau kata anak muda sekarang mah masih dengan perasaan yang sama. Dengan tapi udah ada pengorbanan yang udah Ya. wujud apa dilakukan dalam mewujudkan atau membuktikan bentuk cinta aja. Aduh gitu. Aduh, cinta membahas banyak agak gimana gitu. Ya karena harus. Wah, Ya, karena ya. harus yang namanya cinta harus ada pengorbanan. Ya, dan pengorbanan itulah bukti dari cinta. Ya, dan itu mungkin yang baru diobrolin kan antara makhluk ke makhluk. Ya, kan ini karena konteks kita adalah Idul Adha, ya kita lebih fokusnya ke antara kita dengan Allah kan gitu. Pengorbanan itu bentuk cinta kita ya. Iya, dan karena gini, jangankan kita ke Allah, ya ke makhluk aja tadi kan, karena kamu tadi kan tektokan sama Rizky kan, bahwasanya ya harus ada pengorbanan sebagai tanda cinta kan gitu. Dan tanda cinta itu ya tadi diantaranya adalah pengorbanan itu. Makanya karena ini memang identik dengan yang kata Ustaz tadi, gimana hubungan tentang makhluk sama Khalik dengan di momennya memang bentar lagi Idul Adha, dengan kondisi Rizky masih bisa korban perasaan, masih belum bisa korban kayak orang-orang, masih korban perasaan aja. Cuman kalau sesama makhluk kan kadang-kadang juga banyak ceng-cengan ya Ustaz kalau udah ngomongin korban kan Ustaz. Nah, gimana tuh? Cuma segitu gitu. Kayaknya sih kalau sama yang Khalik mah kayaknya enggak deh Ustaz ya, enggak bakal di kambingnya kecil misalnya gitu lah ya Kayak otak sih. Enggak digituin. Ustaz, biasanya banyak timbul pertanyaan Ustaz kalau udah menjelang Idul Adha. Kalau tahun lalu kan sudah dibahas tuh. Ya. Saking pengennya korban. Ayam boleh Ustaz gitu kan. Saking pengennya. Tapi ternyata setelah keluarnya atau rilisnya video tersebut, banyak juga yang nanya kalau misalnya saya itu sudah meniatkan dari tahun sebelumnya, Ki katanya pengen kurban pokoknya tahun ini, dikumpulin dilalanya ketika mendekati itu, ketika mendekati Idul Adha-nya, dia pengen beli kambingnya, dilalanya ada keperluan yang nggak bisa ditinggal Ustaz. Ada keperluan nggak bisa ditinggal dan harus mengeluarkan uang tersebut gitu loh. Dan itu lebih wajib mungkin sifatnya. Apakah niatnya itu udah diterima duluan Ustaz gitu. Padahal udah diniatin gitu, udah diusahain juga dengan ngumpulin gitu. Ya. Ya karena kita lihat dari hukumnya dulu ya, karena korban itu kan sunnah muakkad bagi yang mampu. Dan mampu di situ dalam tanda kutip mampu yang dia ini memiliki keluasan rezeki. Ya, bukan sekedar memiliki rezeki. Kalau rezekinya pas-pasan ya belum dikatakan keluasan rezeki kan itu. Berarti rezekinya pas-pasan. Kayak tadi ya dia sudah merencanakan, belum nazar kan. Hanya merencanakan, dia merencanakan pengen lo rencana nih nabung. Ya pengen lah insya Allah korban, ditabung. Ya tadi sudah kekumpul. Dan pada hari hanya atau menjelang Idul Kurban ya ternyata ada yang lebih penting. Misal utang, yang diutang ini memang butuh, nggak mau harus bayar, itu lebih penting dan itu jauh lebih wajib ya. Atau misalkan orang tua sakit, nggak mungkin kan orang tua sakit misalkan, Bu sabar Bu ya, biayanya udah ibu pasrah nggak boleh kan gitu ya, nggak bisa juga kan gitu. Makanya agama kita itu sangat memudahkan dan tidak ada unsur paksaan bagi yang tidak mampu ya. Tapi bagi yang mampu kenapa tidak kali gitu. Dan nasnya juga atau hadisnya juga kan memang agak ngeri, tanda kutip ngeri itu bagi yang punya keluasan rezeki tapi nggak mau korban. Walaupun secara ilmu fikihnya itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Apa ya tadi? Wala taqrabana musallana. Itu kan himbauan keras dari Nabi. Kita punya rezeki
luas, man kana lahu sa'atan, rezekinya luas tuh, tapi nggak mau korban. Wah, itu luar biasa itu ancamannya. Artinya sampai dengan bahasa Nabi itu, jangan deket-deket tempat sholat saya. Artinya legalitas pengakuan kita sebagai umat Nabi, tapi kok kita mampu nggak mau korban, itu masih dipertanyakan. Dalam tanda kutip, walaupun secara hukum fikihnya adalah sunnah muakkad, tapi bisa juga jadi wajib itu. Ya tadi di awal tadi saya katakan bahwasanya kalau dia nazar, dan nanti imbasnya korban nazar wajib dilaksanakan. Apa nanti konsekuensinya atau imbas dari nazar itu? Ya dia tidak boleh memakan daging korban dia. Ya ingat, daging korban dia. Karena kan yang korban itu ada jatah sepertiga. Karena dia nazar, maka dia tidak boleh makan daging itu. Bagaimana Ustadz kalau umpama saya kan nazarnya kambing, tapi saya dapatnya sapi? Ya nggak masalah, karena kan yang kamu nazar itu adalah korban berupa kambing. Ternyata dapat kiriman daging sapi, ya itu bukan berarti nggak boleh, karena itu kan mungkin dari hewan yang lain yang ada di masjid atau di lapangan atau ada di panitia korban gitu. Itu juga harus dicermati. Jangan laju kita menjas, woi haram kata Pak Ustadz, kata Pak Kiai, nggak boleh kamu nazar. Ya kan saya nazarnya kambing, nah saya dapat kirimannya sapi, nah, berarti ini dari yang lain kan gitu. Karena kan sepertiga buat yang korban, sepertiga ya fakir miskin, sepertiganya yang lainnya kan. Nah itu mungkin dia bagian dari itu. Tapi ngomongin kurban tuh Rizky, ada sedikit bingung ya. Sedikit bingungnya gini, karena kan kalau setahu Rizky sih kurban itu kan sebenarnya kalau bingung tuh pegangan aja. Selesai masalah. Nggak ada masalah lagi dah. Jadi tanya-tanya maksudnya. Siap. Jadi tanya-tanya. Jadi kan kurban itu setahu Rizky itu kan identik sama kisah yang terjadi sama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ya. Penyembelihan. Ya. Penyembelihan. Dan Nabi Ibrahim itu juga diawali ketika mau menyembelih Nabi Ismail itu kan karena ada perantara mimpi. Nah Rizky itu kok bingung, kok itu kan terjadi di zaman Nabi Ibrahim. Kok kenapa di zaman sekarang ini malah jadi syariat gitu? Sedangkan kita nggak dimimpiin gitu. Apa mungkin orang-orang yang kurban itu sebelumnya dimimpiin juga gitu? Apa gimana itu? Jadi begini, kan di awal tadi ngomong bahwasanya cinta itu harus ada pengorbanan. Dan pengorbanan itu membuktikan bahwasanya kita itu ingin lebih dekat. Kan gitu. Apa yang kita korbankan untuk sesuatu, berarti kita ingin lebih dekat dengan sesuatu itu, siapapun atau sesuatu apapun. Apalagi ini konteksnya adalah Allah. Nah masalah misalkan korban terjadi di zaman Nabi Ibrahim, kita kan umat Nabi Muhammad. Itu pun di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim dimimpiin dulu. Ya bahwasanya suruh bayar, kan mimpi juga nggak asal mimpi. Ibrahim sembelih, kan enggak juga kan gitu. Ya binazrika. Jadi Allah dalam mimpinya itu nagih janji. Karena memang Nabi Ibrahim pernah punya janji bahwasanya ya sebagai bukti kecintaan dan kedekatan saya kepada Allah, jangankan cuma hewan, ya kalaupun anak, ya disuruh Allah ya saya sembelih kalau memang itu perintah Allah. Makanya kan ada bahasa di dalam Al-Quran, ya bunaya, wahai Ismail anakku, ya ini bapak arofil manam, ngelihat di dalam mimpi ya Allah itu nyuruh bapak nyembelih kamu. Nah kan artinya kan disebutin dulu yang nyuruh Allah untuk nyembelih kamu. Dan awas, itu Allah itu sebenarnya ngetes kehambaan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu kan Khalilullah, kekasih Allah. Ya masa iya sih kan sebagai kekasih disuruh berkorban untuk kekasihnya kan gitu. Makanya itu kan bahasa anak sekarang diprank. Nah, gitu loh. Coba sejauh apa kecintaan Nabi Ibrahim kepadaku ini kan gitu. Kan dia juga pernah punya nazar kan, bahwasanya untuk Allah menjangankan hewan. Gitu tuh. Anak aja saya sembelih, kalau memang disuruh sembelih saya sembelih. Makanya laporan dulu ke Ismail, bapak dalam mimpi disuruh nyembelih kamu, ya kan? Terus apa kata Nabi Ibrahim? Bagaimana menurutmu?
Kan bagaimana menurut pandanganmu wahai Ismail dengan perintah itu? Nabi Ismail dengan gagahnya, dan ini nggak mungkin ada Ismail yang seperti itu kan gitu. Ini kayaknya Ismail Nabi Ibrahim aja ini yang kayak gitu. Apa kata Nabi Ismail? Ya kerjain. Ya, kerjain. Ya kenapa? Karena Nabi Ismail tahu kalau itu yang nyuruh Allah dan Bapak bisa melaksanakannya, dan yang menjadi objeknya adalah saya, satajiduni insyaallah minas sabirin. Nanti Bapak akan menemukan saya atau menjumpai saya termasuk golongan orang-orang yang sabar. Sabar dalam artian apa? Dapat perintah, disuruh disembelih, saya pasrah, ya kan sabar tuh. Nah itu, nah masalahnya tadi kejadiannya di dalam Nabi Ibrahim. Kenapa kita ngikut atau mengikuti syariat Nabi Ibrahim? Perintah Allah juga. Summa auhayna ilaika, ya. Kemudian Allah mewahyukan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad, anittabi millata Ibrahim hanifa. Bahwasanya Nabi Muhammad ini ada syariat-syariat Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah supaya diikuti. Di antaranya adalah kurban. Masih banyak lagi. Sunat. Juga kan syariatnya Nabi Ibrahim. Disuruh perintah, apa artinya diperintahkan untuk ngikutin. Nah, dan itu yang diikutinya pun semuanya positif dan nilai ibadahnya tinggi sebagai penghambaan kita kepada Allah kan gitu. Jadi perintah itu ya. Nah itu pun nanti kepada Nabi Muhammad, nanti Nabi Muhammad pun kepada umatnya. Nah maka oleh karena itu tujuan pokok dari korban ya tadi pendekatan diri kita kepada Allah. Dan kita ini kan sudah mengikrarkan kita adalah hamba Allah. Tunjukkan, buktikan. Kan sekarang harus ada bukti. Iya. Masa ngucap. Iya. Rizky jadi tagih kan misalkan, apa buktimu? Rifki juga apa buktinya? Kan gitu. Kalau nggak ada bukti, apa kata Allah kan? Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Yang nggak bisa dibiarkan begitu saja, kita ngomong ini, ngomong itu, ngomong ini, ngomong itu, apa buktinya? Kan gitu. Harus ada bukti. Iya, diuji dulu sama Allah. Ya kan gitu. Nah, itu diantaranya tadi. Bagi orang yang mampu, nanti kan keluar-keluar, saya ini kaya, saya ini mampu, saya hamba Allah, saya dekat, saya ingin dekat sama Allah, saya ingin, pokoknya segalanya dekat sama Allah lah. Buktiin, salah satunya dengan korban. Karena korban itu kan kembali lagi, ya urusannya dengan finansial. Kamu mampu, mau nggak sebagian harta kamu dikeluarkan untuk berkorban? Nah, baru kan ketar-ketir, waduh, 3.500.000 berkurang harta saya. Buktiin itu, katanya kamu harus mau dekat sama Allah kan gitu, ada buktinya. Untuk modal Ya, dan ingat ini pun tidak semuanya kan, artinya bagi yang mampu gitu, bagi yang mampu. Jadi harus ada relate-nya. Jadi enggak serta merta kita harus ikut tanpa ada dasar ini segala macam. Ada kaitan. Ya. Dan itu pun mimpi enggak ujuk-ujuk sembelih Ismail. Enggak. Ya, justru mimpi itu datang ya untuk apa? Untuk menegur Nabi Ibrahim, bayar nazarmu. Berarti kan kalau udah bahasanya bayar nazarmu, ya berarti udah pernah ucap gitu. Ya kan bahasanya bayar nazarmu. Tapi itu kemungkinan ada nggak mimpi itu akan datang lagi di era-era sekarang ini. Misal ada suatu seorang bapak tiba-tiba dapat mimpi sembelih. Kalaupun ada, saya harap itu hanya si Rizky. Tiba-tiba. Enggak. Enggak gini, kembali lagi ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Allah tahu ya, artinya enggak mungkin Allah akan memberikan suatu ujian, suatu cobaan yang mana kita enggak sanggup untuk melaksanakan ujian itu atau cobaan itu, kan gitu. Nah Allah tahu Ibrahim pasti bisa. Kenapa? Komitmen Ibrahim itu orang yang paling komitmen. Dan dari Nabi Ibrahim itulah nanti punya anak Ismail, punya anak Ishak. Nah Rasulullah itu nasabnya lari kepada Nabi Ismail.
baru ke Ibrahim gitu. Dan kalaupun nanti ada yang dinazarin, waduh, artinya dimimpiin bahwasanya ki sembelih kan gitu. Nabi tiba-tiba ada teman gue nu terakhir ini gitu dia, bahaya itu ya. Ya harus ada historis yang kita perlu tahu sejarahnya begini. Enggak ujuk-ujuk Nabi Ibrahim disuruh nyembelih, karena ada latar belakangnya kan gitu, ada sebab musabab. Dan Allah udah ngukur Ibrahim tuh hambaku, Ibrahim tuh kekasihku, nggak mungkin Ibrahim nggak komit. Ya, begitu dipinta nazarnya, apa yang terjadi? Dilaksanain sama Nabi Ibrahim, disembelih tuh di Mina. Nabi Ismail, untungnya pas mau disembelih, ya tadi ngeprank. Artinya Allah ini cuma ngetes loh. Allah ini ngetes, ya supaya nih makhluk-makhluk yang lain supaya tahu nih Ibrahim ini hambaku yang hebat. Ibrahim nih kekasihku yang sangat luar biasa. Anaknya tuh udah ditidurin di atas batu, mau disembelih, ya kata Allah, ih Ibrahim ini luar biasa kan gitu ya. Berarti komit omongannya ini kan, ini baru nih Khalilullah kekasih Allah kan gitu. Datang Jibril bawa kibas. Ibrahim, udah kata Allah, nggak jadi. Enggak, mau saya sembelih, orang ini memang perintah Allah. Iya, pugu ini ke perintah Allah. Bahwasanya udah sebenarnya itu Allah cuma ngetes sejauh mana imanmu, iman keluargamu, Ismail dan istrimu ya Hajar. Ternyata luar biasa iman mereka tuh. Hajar memasrahkan anaknya mau disembelih, Ismail pasrah disembelih, Ibrahim pasrah nyembelih. Semuanya pasrahnya kemana? Ya ke Allah. Pasrah menerima perintah Allah. Nah, gitu. Makanya banyak kita juga, jangankan syariat Nabi Ibrahim ya, doa-doa Nabi Ibrahim aja kita banyak kayak make. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya. Itu kan fotokopi semua itu kan, artinya doanya Nabi Ibrahim kita ikuti kan. Dan kita itu enggak total loh. Diperintahkan mengikuti dan enggak total seperti apa mengikutinya, enggak bulat-bulat mengikutinya. Contoh Nabi Ibrahim sunat, kita diperintahkan untuk ngikutin ajaran Nabi Ibrahim sunat, tapi enggak bulat-bulat. Maksudnya bulat-bulat apa? Ya tadi kalau kita ngikutinnya bulat-bulat, artinya waduh ngeri. Kenapa? Ibrahim pakai bil khudum, pakai kampak. Habis. Bocil ya, Habis. Itu kan? Artinya yang diperintahin sunatnya aja. Ya, Digeprek. trik-triknya masing-masing kan gitu. Artinya kondisional kan gitu. Cuman sunatnya kan gitu. Terus diperintahkan kurban. Nabi Ibrahim nyembelih Ismail. Nah, kita cuma diperintahin apa? Kurbannya dalam rangka pendekatan diri kepada Allah. Enggak anak kita kan gitu. Ya, jadi kita itu ininya aja, substansinya aja. Korban ya, terus sunat. Tapi kalau caranya kalau ngikutin repot juga kan gitu ya. Ya. Tapi kalau mungkin di zaman Nabi Ibrahim itu udah tenar TikTok iki. Kapan? Ibrahim sembelih Viral. Oke gas gitu. Oke gas gitu dia. Bahaya juga. Jadi ya benar tadi, artinya ya segala sesuatu atas nama cinta ya harus ada pengorbanan. Ya, harus ada pengorbanan. Ya, kita ini kan sering benar cinta apalagi ke Allah misalkan. Saya cinta Allah. Ya, saya hamba Allah. Saya pengen dekat sama Allah. Ya, salah satunya harus ada bentuk pengorbanannya. Nah, karena ini kebetulan bulan Zulhijjah, bentuk pengorbanan dengan cara apa? Kurban. Kan gitu. Dan Allah enggak kejem-kejem amat loh. Allah itu enggak istilahnya kita punya rezeki 1 miliar, korban 1 miliar, enggak. Ya, enggak kan? Allah masih baik sama kita. Kita dapat rezeki, kita ini rezeki dari Allah, enggak kehitung. Tapi pernah tuh Allah istilahnya apa? Suruh bayar total. Kamu mendapatkan rezeki dari Allah, dari ikannya, dari udaranya, dari hewannya, dari tumbuhannya. Sekian ya kan? Iya, maka berkorbanlah dengan nilai sekian, enggak. Maka bersedekahlah dengan nilai sekian, enggak. Ya, bagian kecil aja. Ya mohon maaf loh, satu orang 3.500.000 bagi yang mampu untuk berkurban, ya, yaitu ekor
1 ekor kambing, kalau sapi 7 ekor, 7 orang, 1 ekor sapi 7 orang. Dibandingkan dengan rezeki yang udah didapat, ya kan? Dibandingkan dengan rezeki yang udah didapat sebanyak-banyak itu dari Allah, nggak balance. Sebenarnya mah nggak balance. Maka kita itu, ya artinya gini, nggak enak hati loh kalau sampai ngomong kalau di hadapan Allah, 3.500.000, 2 orang 7 juta, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Ya kalau Allah mau hitung-hitungan, Allah jawab begini, udah berapa triliun rezeki dari saya, udah berapa miliar lagi rezeki dari saya, segitu aja hitung-hitungan. Nah kan repot juga. Allah enggak, Allah itu Arhamar Rahimin, ya, Allah lebih mendahului kasih sayangnya, enggak kejam-kejaman.